Selamat sore teman-teman. Hari ini saya berada di kebun saya di Kalitimo. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang merawat pisang candi, atau juga di tempat lain biasanya menyebutnya dengan pisang tanduk, tapi bukan tanduk yang besar-besar itu teman-teman. Ya, pisang candi ini perlu perawatan yang khusus karena memang berbeda dengan pisang-pisang yang lain, terutama pada bonggolnya. Pada pisang candi ini bonggolnya cenderung di atas tanah. Jadi saat kita menanam pisang candi itu kita beri lubang yang dalam, maka anakan kedua ketiganya itu sudah berada di atas tanah. Karena itu perlu perlakuan khusus sehingga kita tidak akan merugi. Nah, maksudnya tidak merugi itu adalah karena kalau ini tidak dilakukan perlakuan khusus, maka pisang ini akan roboh saat berbuah. Makanya perlu penyangga dan seterusnya. Tapi hal itu perlu kita lakukan juga di bagian-bagian bonggolnya agar bisa berdiri tegak untuk pisang candinya. Demikian teman-teman, akan saya tunjukkan bagaimana melakukan perlakuan terhadap pisang candi ini. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan pada teman-teman pisang candi. Ya, ini adalah pisang candi teman-teman. Ini ada pisang candi, ini anakan yang ketiga ini. Yang besar ini, itu adalah ini, itu anakan yang ketiga. Dan posisinya bonggolnya sudah di atas tanah teman-teman, seperti ini. Oke, nah ini teman-teman, jadi posisinya itu sudah berada di atas tanah. Dan ini kalau kita biarkan, maka ini saat montong atau jantung pisangnya keluar berbuah, ini akan roboh. Karena apa teman-teman? Karena perakarannya ini perakaran lama. Kalau ini tidak kita dangir, tidak kita uruk segini, maka ini tidak akan muncul akar baru. Nah, seperti itu. Kemudian anakan yang keempat itu juga berada di atas tanah lagi teman-teman, di atas tanah. Nah, ini. Dan ini perlu kita uruk. Dan teman-teman, ini adalah yang terakhir yang akan kita pelihara. Kemudian kita akan memberi sulaman lagi yang di sampingnya. Seperti itu teman-teman. Jadi biar siklusnya terus menerus. Kalau ini kita pelihara terus, maka urukan kita akan semakin tinggi teman-teman. Dan ini tidak baik untuk tanaman pisang candi. Oke, akan saya tunjukkan teman-teman. Kita uruk, kemudian yang sampingnya kita tanami bungkil anakan pisang yang baru teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mendangir pisang sekaligus menanam di sebelahnya agar nantinya itu akan tumbuh tanaman baru yang lebih baik lagi.
seperti ini teman-teman. Kita dangir dengan cara kita membuat lubang di sini untuk tanaman baru. Sehingga kalau ini sudah dewasa, ini potong, ini juga sudah siap untuk buah. Dan ini adalah tanaman yang terakhir yang kita rawat. Baru yang ini tanaman baru, sehingga siklusnya itu terus berputar teman-teman, tidak berhenti. Seperti itu teman-teman. Ini teman-teman saya tunjukkan hasil kita tanam dengan membuat lubang di samping tanaman yang lama. Kemudian ini dangiran kita dari lubang yang kita buat di sebelah untuk menutup bonggol pisangnya agar tumbuh perakaran baru, agar kuat. Ini yang perlu kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Ini untuk pisang candi teman-teman. Jadi pisang candi itu memang rawan roboh. Mungkin karena dinamakan pisang candi itu karena memang dia itu cenderung berada di atas tanah. Saya tunjukkan yang lain teman-teman, yang sudah saya lakukan hal tersebut. Ini juga sama. Ini adalah anakan yang keempat kalau nggak salah ini. Ya. Masih saya rawat 2. Kemudian yang sampingnya sudah saya tanami lagi. Jadi yang lama ini nanti berbuah, yang ini sudah dewasa, siap untuk buah. Seperti itu. Ini pisang candi juga saya lakukan hal yang sama teman-teman. Yang samping saya kasih lubang tanam untuk tanaman baru. Nah, ini adalah tanaman yang lama. Masih saya rawat beberapa anakan yang nantinya kita buat bibit. Jadi nanti saya sisakan yang ini karena ini sudah besar. Ini yang saya buat bibit 2 untuk menggantikan yang lainnya. Nah ini juga sudah buah teman-teman. Oh seperti ini. Nah ini pisang candi. Ini anakan yang ke-3 ini teman-teman. Ini masih bagus, tapi harus saya kasih penyangga karena bonggolnya sudah berada di atas tanah. Tapi sudah saya dangir agar tumbuh perakaran baru sedikit lebih kuat. Seperti itu teman-teman. Ini teman-teman, ini sudah saya dangir untuk yang kedua kalinya, dan ini adalah perawatan untuk yang terakhir. Setelah itu yang kita rawat adalah yang baru saja kita tanam ini. Jadi ini sudah berbuah, ini sudah dewasa. Demikian teman-teman, untuk tip hari ini bagaimana kita merawat tanaman pisang candi teman-teman.
Demikian teman-teman untuk kegiatan saya hari ini, berbagi tip dengan teman-teman. Untuk teman-teman yang misalkan punya tanaman pisang candi, jadi yang perlu kita lakukan adalah pendangiran pertama dan kedua, kemudian kita tanam tanaman yang baru agar siklusnya itu tidak berhenti teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman.